Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Shallallahu alaihi wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Fadilatul muhtaramin, para kiai, para alim ulama ingkang tansah kawula mulyakaken, ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa. Iki kula bolak-balik angger ngaji Pak Lurah rawuh terus niku. Jarang kula kadang-kadang angger pengajian Pak Lurah yang ana izin. Alhamdulillah kita bersyukur Ngembal Rejo punya lurah yang santri. Amin Allahumma. amin. Dan seluruh perangkatnya. Niki pengajian berapa RT Bapak Ibu? Kali. Rong RT kebak ngeten nggih. Niki omahe do kosong niku. Mugi-mugi pengawasan dalu menika saestu bener-bener menjadi pengajian yang berkah. Amin. Warga RT yang mengadakan pengajian ini diberikan rezeki yang berlimpah. Anak-anak kita dibimbing menjadi anak-anak yang saleh-salehah. Keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Sedaya panitia ingkang tansah kawula mulyakaken, pada kiai-kiai yang tidak bisa saya sebut di sini, ada Kak Kiai saya, Pak Kiai Syakur, dan seluruh sesepuh ingkang tansah kawula mulyakaken. Alhamdulillah di malam yang indah ini, malam yang mulia, malam Jumat, di tempat yang baik, di bulan yang mulia. Bulan apa Bapak Ibu? Rajab. Bulan Rajab. Karena itu kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin Allahumma. Jadi yang pertama orang yang dirindukan surga, pertama orang yang talil Quran, baca Al-Quran. Yang kedua, hafizil lisani, hafizil lisan, menjaga lisan. Dan yang ketiga, kumku nomor telu ketut, ora ketut payah karek lurut tok niki. Yang ketiga adalah mut'imul ji'ani, orang yang gemar berbagi makanan, suka aweh-aweh, pokoknya semua berbagi prinsipnya. Pinter berterima kasih. Berterima apa? Nah, ikuti gerakan tangan kula kali bahasa kula. Terima kasih. Ulangi lagi. Terima kasih. Bar terima kudune kasih. Lagi kita terima langsung ini teng daerah Jordan sana, waktu saya bawa rombongan umrah plus Palestina, itu pergi ke laut mati Bapak Ibu, namanya Al-Bahrul Mayyit, perbatasan Jordan Palestina. Itu ada yang fenomena alam yang unik, kasat mata. Mugi-mugi kula panjenengan diberikan usia yang panjang, rezeki yang berkah, saged tindak Mekah Madinah plus Jordan Palestina. Amin Allahumma. Wah, jadi umroh bolak-balik mau plus Maroko, iki engko plus Jordan, melihat tempat di mana Rasul naik ke langit Sabtu 7. Ketika dalam perjalanan Isra itu Nabi dari masjid menuju masjid. Perhatikan ayatnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Minal masjid ilal masjid, teko masjid ring masjid. Sakniki putra kula panjenengan dibiasake lungone ya lunga ring masjid, dari masjid pergi ke masjid. Itu hikmah yang luar biasa. Nabi tidak berangkat dari rumahnya, Nabi bahkan tidak berangkat dari Gua Hira, tapi di peristiwa agung itu berangkatnya dari masjid, sampainya juga ke masjid. Nek anak-anak tidak kita biasakan pergi ke masjid, mesti lungone ring mall, mboten terus mboten, mesti lungone ring alun-alun, ana konser mriko. Karena itu mari biasakan anak kecil meskipun belum balik, mboten napa-napa tidak ndang masjid, mboten bakal membuat najis. Sing penting nek wayah jamaah
diatur supaya tidak ramai. Ini kebiasaan orang-orang Mekah, anak-anak dibawa ke pelataran Masjidil Haram, begitu sudah sholat ya sholat, anaknya tidak ramai. Karena setiap hari sejak usia kecil mereka dibiasakan dengan situasi spiritual yang tinggi. Aura positif masjid niku menjadikan membentuk anak-anak kita menjadi mental yang kuat. Jadi nek wis dewasa lulus SMA mau kuliah di Jogja, wah putrane Pak Satri ini, putrane Pak Rinto ajeng kuliah di Jogja. Kita punya ketenangan batin karena sejak kecil dia dididik dengan pendidikan agama. Jadi minal masjid ilal masjid. Dan di Masjidil Aqsa itulah Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Tapi sebelumnya dia sudah ditunggu oleh seluruh nabi-nabi yang pernah hidup terlebih dahulu. Jadi semua nabi itu hidup, kita hanya berpindah dari satu alam ke alam lain. Innakum khuliqatum lil abadi wa innama tunqaluna min darin ila darin. Kita itu hidup diciptakan Allah untuk hidup abadi selama-lamanya. Hanya kita pindah dari satu tempat ke tempat lain. Semua kita pernah hidup di alam arwah namanya. Kan itu kadang-kadang ketemu pertama kali kok merasa sudah pernah ketemu, bisa jadi kita pernah ketemu di alam arwah. Kita juga melanjutkan kehidupan di rahim, di perut ibu kita, dan hari ini kita hidup di alam fana, di dunia nyata. Di dunia nyata ini kita merasa inilah yang nyata. Cerita akhirat itu hanya sekedar cerita saja. Tapi sinten sing mangke sudah dipanggil Allah meninggal, berubah. Alam kubur dan alam akhirat itulah yang nyata. Kehidupan dunia hanya sekedar cerita. Karena itu begitu Nabi sampai di Masjidil Aqsa sudah ditunggu oleh seluruh nabi-nabi yang ada di sana, semua kumpul. Dan akhirnya saat sholat, jadi tradisi sholat, kebiasaan ibadah sholat itu semua nabi-nabi punya syariat, waktu dan caranya agak berbeda-beda. Begitu semua nabi-nabi sudah kumpul di Masjidil Aqsa, tidak ada yang mau menjadi imam, nggak ada yang mau jadi imam. Maka apa? Malaikat Jibril memerintahkan Rasulullah, taqaddam, silahkan panjenengan maju, panjenengan yang berhak menjadi imam. Akhirnya yang Nabi ngimami makmumi sedaya nabi-nabi mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa. Sejak peristiwa itulah beliau mendapatkan predikat gelar Imamul Anbiya wal Mursalin, imam para nabi lan para rasul, karena benar-benar dia menjadi imam. Nah bar sholat niku bapak ibu, semua nabi-nabi puji-pujian. Nah kalau kita nek puji-pujian kan mengantar, menunggu jamaah datang, baradan puji-pujian, atau nunggu imamnya datang. Di sana waktu peristiwa Isra Mi'raj itu semua nabi-nabi membaca puji-pujian yang indah, membesarkan nama Allah sekaligus membesarkan dirinya. Nabi Adam pertama kali mengatakan, ya Allah, engkau begitu besar yang telah menciptakan diriku pertama kali di surga. Bangga yang diciptakan Allah pertama di surga. Semua nabi begitu. Nabi Musa juga, ya Allah, engkau lah maha besar, engkau menjadikan aku sebagai juru bicaramu, kalimullah. Karena ketika di Gunung Sinai Allah berkata langsung kepada Nabi Musa. Semua nabi-nabi mengatakan begitu. Nabi Ibrahim juga mengatakan, ya Allah, engkau maha besar dan telah menjadikan aku sebagai kekasihmu, halilullah. Semua nabi-nabi membesarkan Allah, membesarkan dirinya sendiri. Giliran jeng nabi nih kabeh do memperhatikan kira-kira apa yang bakal diingetikake jeneng nabi. Apa yang disampaikan? Ya Allah, engkau maha besar dan aku inilah anak yatim, anak yatim, anak yatim, anak yatim. Dan justru setelah itu semua nabi-nabi terdahulu merasa malu. Lo manusia agung di dunia dan akhirat ternyata dia tidak membanggakan apapun dari dirinya. Bahkan dia mengatakan anak yatim, anak yatim, anak yatim, kula niku bocah yatim Gusti, kula niku bocah yatim. Kan itu siapa yang hidupnya mau dimuliakan Allah, rendahkan diri kita di sisi Allah. Karena itu kalau kita sholat begitu takbir Allahu Akbar, rasakan hayati resapi, benar-benar Allah itu maha besar. Kita tidak ada apa-apanya, bahkan termasuk seluruh masalah-masalah kita tidak ada masalah, tidak ada apa-apanya karena di sisi Allah. Begitu sudah ruku langsung subhana rabbiyal azim wa bihamdi
Maha suci Allah yang maha agung. Begitu sudah sujud, bayangkan Bapak Ibu, kepala yang selalu kita puja, kita rias setiap hari, kita sungkurkan di tanah seraya membaca subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Sementara kita menyebut Allah maha tinggi, taruh wajah kita di tanah. Itulah kenapa orang sholat itu nyambung kepada Allah. As-salatu mi'rajul mu'min. Sholat niku mi'rajnya orang-orang beriman. Bedanya kita dengan Nabi, kalau yang Nabi Isra mi'rajnya itu ruhan wa jasadan, nggih awake nggih ruh jiwanya. Kalau kita semua tetap punya kesempatan mi'raj langsung ketemu Allah dengan ruh kita, jiwa kita. Repotnya kadang-kadang kalau pengen naik sholat malah ruhnya kemana-mana. Begitu Allahu Akbar langsung, waduh pemian iku ngopi ya. Terus waduh lagi meh ajeng masak malah meh sholat malah masak toyo, masak mie. Karena itu jauhkan hal-hal yang mengganggu konsentrasi. Pokoknya aja sholat, singkirkan hal-hal. HP ini di silent, dimatikan. Tapi nggih mboten sedaya HP saged dimatikan repote. Ada dua HP sing mboten saged di silent. Pertama HP ini wapik tuku anyar counter dak reti carane. Bingung piye. Kemungkinan kedua HP ini terlalu jadul. Begitu dimatikan ra iso urip meneh. Berarti pokoknya anggur salat jauhkan hal-hal yang akan berpotensi mengganggu. Begitu sudah sholat, sudah fokus kepada Allah. Nilai pahala kita kadarnya sesuai berapa banyak kita ingat dan khusyuk kepada Allah. Nek 100% khusyuk nilainya 100%. Karena itulah banyak riwayat-riwayat para ulama-ulama terdahulu. Kalau sholat itu benar-benar. Nabi dengan Ibu Aisyah selalu bercengkrama cerita-cerita. Begitu saatnya azan, langsung seolah-olah la na'rifuhu wa la ya'rifu, seolah-olah kami tidak saling mengenal. Soalnya wis untuk panggilan Allah udah langsung. Kalau udah dapat panggilan Allah, tinggalkan seluruh kesibukan. Jadi adzan itu Bapak Ibu mboten tanda, mboten namung tanda mlebet wekdal sholat. Itu panggilan supaya kita berangkat jamaah. Berangkat apa? Kadang-kadang kita panjenengan kula malah anggere adzan susah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, yang ini wis duhur. Sahabat malah. Padahal itu panggilan untuk supaya kita bergegas menuju ke masjid jamaah. Nggih. Bayangkan lho salat siji untuk ganjaran siji, salat jamaah ganjaran 17 derajat. Alhamdulillah. Matematika jamaah niku siji tambah siji pinten? 17. Siji tambah siji 17. Itulah pahala jamaah. Kalau kita sholat sendirian belum tentu kita bisa khusyuk, tapi nek sholat berjamaah wabah ora khusyuk, ana siji sing khusyuk imami sedaya pun dianggap khusyuk. Kadang-kadang imami ora khusyuk tapi ada orang di belakang, sudut belakang khusyuk, kita sudah dianggap khusyuk. Imami sak mamami ora khusyuk tapi kita baris lurus terus kita udah dianggap bernilai. Karena itu pahala khusyuk nyambung ya, kados batu nek disambung-sambung sentere kuat. Karena itulah ketika ada panggilan sholat segera kita bergegas supaya setiap ada permintaan nek donga kali Gusti Allah cepet jawab. Hubungan kula panjenengan kali Gusti Allah niku hubungan timbal balik. Hubungan apa? Kalau kita dekat Allah dekat, kalau kita jauh Allah jauh. Ana lagune niku. Cuma nek wayang ngaji ora oleh nyanyi ya, Pak. Nggih. Nek training ya oleh. Karena itulah kalau selalu datang panggilan Allah, panggilan untuk berjamaah segera bergegas. Lho nek ndonga langsung Gusti, kabeh kok do mundak ya. Bensin mundak, listrik meh mundak, anak-anak meh do lulus. Kula nyuwun arta Gusti. Langsung Gusti Allah langsung paring. Kenapa? Ketika Allah manggil kita langsung datang. Beda kalau Allah manggil dan kita ngongko. Gusti, anak-anak tuh butuh esgo. Gusti Allah nyata. Niki semesta Allah. Kita sering menghalahkan panggilan Allah, maka doa kita tidak segera dikabulkan Allah. Mulai hari ini bentuk barokah pengajian Isra Mi'raj, kapan saja ada panggilan sholat segera bergegas. Setuju Bapak Ibu ya? Supaya Allah memanggil kita. Jadi mut'imul ji'an.
teng Jordan niku lho Bapak Ibu, ada sungai yang ageng besar sungainya, terus dia belok ke arah kanan, alirannya itu belok ke arah kanan mengaliri laut mati. Laut apa? Dan ternyata di laut mati itu sesuai dengan namanya, semua tumbuh-tumbuhan mati, ikan tidak bisa hidup di sana. Karena apa? Mengandung kadar garam tertinggi di dunia, diserap oleh kadar garam. Uyah niku nek jenengan paringi toyo, airnya meresap ke dalam situ. Karena itu orang kalau di sana itu kalau telentang itu teng pantai telentang ini mboten kelelep Bapak Ibu. Mulane dalam kelentang mriku sengaja gitu. Langsung jegur terus telentang takon moto ben ditenggahi seorang renang. Soalnya asline kula mboten saged renang. Cek adoh kok kali, padahal repot nek angger nganter anak-anak kula teng renang. Kula namung menguasai satu gaya. Anak-anak begitu nyebur teng kolam renang terus saya menguasai gaya dada. Begitu dada namanya gaya dada nih Pak. Tapi kalau di laut mati kita telentang itu enggak tenggelam karena kadar garamnya tinggi. Tetapi perhatikan kenapa tidak ada tumbuhan dan ikan yang hidup di sana, karena dia menyerap seluruh aliran sungai Jordan dan diterima dia tidak pandai berterima kasih. Begitu terima sudah diserap, begitu terima diserap. Beda dengan ketika dari sungai Jordan belok kiri Pak, niku mengaliri danau, nama danaunya Danau Galilea. Nama danau indah, ketik teng YouTube wetok filmnya Danau Galilea. Itu indah, tumbuhan warna-warni bermekaran, harum semerbak, ikannya indah. Kenapa? Karena begitu dia terima aliran dari sungai Jordan, dialirkan kembali ke sungai-sungai kecil, ke anak-anak danau. Dia pandai berterima kasih. Begitu dapat, terima, kemudian dikasih. Nah, kalau tahu teman-teman yang sedaya, pengen kados laut mati nopo Danau Galilea? Pengen kados Danau Galilea yang selalu memberi bagian, mendistribusikan kekayaan, maka didekati oleh rezeki-rezeki yang berkah. Tapi siapa yang selalu dipikirkan apa untungku, maka dijauhi oleh makhluk hidup, dijauh dari rezeki. Karena itu kita harus punya kebiasaan berbagi. Panjenengan ajeng Jumatan, njing Jumatan nggih. Biasa njenengan nek ngisi kotak pinten? Hah, pinten, Pak? Oh, takon ibune iki sing nyangoni ibune. Pak, Ibu, Bapak nek Jumatan jenengan sangoni pinten? 1000. Ya Allah, ora pati pantes lho tindak ring masjid kok nggawa gambar golok. Jenengan gatekke mangke dugi dalem, duit 1000 gambare napa niku? Golok niku pati murah. Lunga ring masjid pantes sing beto peci, beto napa? Dadi aja ngeki duit ring pakane sing gambare golok lunga ring masjid apike nggo peci. Soekarno Hatta. Kepeci Pak sing masjid disesuaikan itu loh, orang masjid kok golok. Setuju buatan Bapak Ibu? Ibu ini setuju, tapi tergantung saya kayak Pak Anila Pak. Kita itu sering begitu. Angger Jumatan 1000, sesasi peng papat, berarti pinten? 4.000. Ngono ya Allah Gusti, terima kasih kau jadikan aku ahli sedekah. 4.000. Terima kasih kau akan mencatat sebagai penduduk surga. Untuk surga 4.000 kita keluarkan, tetapi kadang-kadang tidak sadar kita merokok sesaji 300.000. Padahal itu terbuang sia-sia. Tidak membahas apakah halal atau haram, tetapi kita memilih dunia atau akhirat. Lu ada pengalaman tahun lalu ngisi pengajian akbar ngeten iki di beberapa wilayah di Bali, di Pasar, Nusa Dua, di Kabupaten Klungkung. Nah, apa Jumatan ngoten iki Bapak Ibu? Ada orang Jumatan kata sedriki, begitu lagi mau dengerin khotbah, ada kotak infak berjalan, kotak ilmu beksen. Ada pengusaha sugih jahnom, akhirnya ngambil dompet, dibuka, ana sing pejinan, abang 100.000, dilangi-lingi, tak lebokno kotak, tak lebokno sak ya, lebut di sak mesti kegeden, golek malih. Ketemu 50.000 bingung lebu kota apa lebu sak ya. Nek cara jenengan lebu di Pak? Sak neh 20.000 sak, 10.000 sak, 5.000 sak.
Giliran 1000 kotak napa sak? Lho 1000 jari sak ketemu 500 koin kunting ini. Akhirnya terus dia nglebokke ditutupi nganggo tangan kiwa. Ngono iku ya ana dalile. Satu di antara 7 orang yang akan mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Kan keren itu, ngelebok ke 500 ditutupi gitu loh. Ben ora ana wong sing ngerti. Begitu dilebok delalah merusut nih. Dilebok ana bolongan nguntik mubeng pi. Kabeh wong sak masjid ngerti ya Allah, pengusaha sugih 6 nglebokno kotak infak 500 rupiah. Naudzubillah. Ya asline isin dhek. Kisina. Tapi kelino. Bareng ngoten ajeng digeser ngoten kotake. Dereng sempat digeser piyambake dicaplek wong gurine dingeti. Ana wong tuwa. Potongane petani biasa. Dingeti nyadari duit 200.000. Duit wau lho sing pecinan. 2 lembar niku. Melangak. Pak iki lagi entuk nomor. Aku sing sugih ngekeki duit infak 500 koin, wong tuwa 200.000. Tapi kan niku nembe khotbah Bapak Ibu mboten pareng ngomong takon ya ora oleh. Batal. Akhire ya wis, engko tak takokno bar salat. Entuk apa iso ngleboni 200.000. Dijiyek dite dilebokno kotak salat. Lho bar salat delare ketemu malih wekdal teng teras lagi luru sandal. Pak, jenengan mau sing nglebokno infak 200.000. Lho jenengan niku asline lagi bantuk nomor apa, Pak? Lho mboten Mas, niku wau duwite jenengan. Waktu jenengan dudut amplop tiba 2 lembar. Lah terus tak paring ke jenengan. Ya Allah, Pak. Lho ora sida seneng iku. Malah mure-mure Pak, tambah orang ngono kok ora gelem ngomong. Lho kan khotbah Mas ora oleh ngomong. Lho ngono iku sudi luar biasa. Piyambake ora sida mulai golek takmir masjid pundi nggih bendarane. Kula salah nglebotke duit. Jane sing tak lebono 1000 malah 200.000. Susuk 100.000 saking 29.000. Lah malah repot iku panitia. Ini kadang-kadang kebiasaan kita Bapak Ibu mulai ini sesuk nek bapak-bapak Jumatan jenengan sangoni golok napa peci. Golok napa peci? Kebiasaan berbagi multi-mulsian itu yang akan menjadikan kita dirindukan surga. Moga-moga kita termasuk wong sing dikangeni surga. Amin Allahumma. Termasuk apa yang dilakukan oleh panitia malam hari ini, bekerja siang malam menyiapkan segala sesuatunya dengan diparingi ujuan. Ini termasuk multi-mulsian. Kalau jenengan berubah dengan acara pengajian ini, dia dapat pahala yang berlipat ganda. Moga-moga panitia kabeh nggih dibimbing Allah jadi orang-orang yang sukses hidupnya. Wis kan kabeh panitia ini ya, menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma. Bapak Ibu, itu 3 orang yang dirindukan surga. Yang pertama membaca Al-Quran setiap hari. Yang kedua selalu menjaga lisannya. Yang ketiga berbagi terus saja. Nabi selalu berkata, la yangkus malun min sadaqatin bal yazdad. Tidak akan berkurang harta dengan disedekahkan, justru akan bertambah banyak. Karena itulah jangan sampai ragu berkaitan dengan sabda Nabi. Sinten sing pengen hartanya dilipat gandakan, berbagilah. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik. Sing rezekine cepet infak supaya kita berkelimpahan harta. Itu cara yang paling mudah melipatkan harta, dengan diinfakkan. Ada 10 kali, ada 700 kali, dan Allah memberikan perlipatan yang tidak pernah kita hitung. Sekap semanten mugi-mugi ingkang kula aturaken wonten barokah manfaatipun. Amin. Kita semua mulai hari ini membiasakan baca Al-Quran setiap hari. Rasa ngaji, anak sing kan ngaji, kula panjenengan sing mirengake, menjaga lisan kita, berbagi, dan mari kita sang-sang kehadiran tamu agung yang mulia bulan Ramadan yang berkah. Dengan hari ini kita menanam, bulan depan kita ngasih pupuk, saat Ramadan kita panen raya pahala.
Itulah supaya kita semua sing rawuh pengajian iki termasuk sing udur syar'i ditakdir Allah benar-benar termasuk orang yang dikangeni swarga. Amin. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi sahbihi haqqa qadri wa miqdari azim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, terima kasih telah Engkau kumpulkan kami semua di majelis pengajian yang indah ini, di malam Jumat yang penuh berkah ini. Amin. Kami semua telah menyatu dalam cinta kepadamu ya Allah. Kami rindu kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad SAW. Dan ya Allah, kami semua telah Engkau satukan dalam persaudaraan yang hakiki. Karena itu kami memohon kepadamu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hilangkanlah seluruh penyakit yang ada di dalam hati kami, penyakit iri, dengki, hasud dan dendam. Penuhi hati kami dengan cahaya Al-Quran dan hidayah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardha binuri syamsika abadan abadan. Ya Allah, terima kasih telah Kau berikan kami hadiah sebagaimana dibawa oleh Rasulullah ketika perjalanan luar angkasa Isra dan Mi'raj. Sekarang kami dengan mudahnya bisa bertemu kepadamu ya Allah sewaktu-waktu tanpa perantara. Karena itu mulai hari ini kami akan melaksanakan salat dengan penuh khusyuk. Itu adalah kenikmatan yang tidak ada nilainya. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, terima kasih. Saya tidak tahu ya Allah masih berapa banyak sholat yang mampu kami lakukan. Setiap kami sholat kami akan merasa ini adalah sholat terakhir kami. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bimbinglah kami semua bisa bentuk rumah tangga yang bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah, rahmah. Bimbinglah kami semua punya rumah tangga laksana surga, baiti jannati. Ya Allah ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami merindukan punya anak-anak yang solih-solihah. Karena itu kami semua orang-orang tua yang hadir di majelis pengajian ini akan senantiasa membaca Al-Quran setiap hari, menjadikan kebiasaan kami siang dan malam. Kami akan menjaga lisan kami dari tutur kata yang indah kepada anak-anak kita. Setiap anak hebat pasti aktif dan menguras emosi orang tuanya. Tetapi kami telah mendengar kisah yang indah ya Allah, bahwa Abdurrahman ketika masih kecil pun bandelnya luar biasa, tetapi dia memiliki ibu yang hebat. Maka anaknya disuruh berangkat ke Masjidil Haram. Ruh ilal haram kun imaman hunak. Dan hari ini kami, meskipun ada di antara kami belum pernah ke Masjidil Haram, belum pernah mendengarkan suara Imam Abdurrahman As-Sudaisi langsung kepada telinga kami. Kami telah mendengar suara indahnya lewat kaset-kaset, dan kami mulai hari ini akan senantiasa berkata-kata yang baik kepada anak cucu kami. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mohon kepadamu, berikanlah kami ketaatan, ketakwaan, kebaikan dan kekayaan. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami ingin menjadi orang-orang yang kaya harta. Kami ingin berbagi setiap hari, setiap waktu kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Ya Allah, bimbinglah kami semua menjadi orang-orang kaya hati, berbahagia setiap waktu. Tidak ada kondisi yang membuat kami marah, kecewa maupun sedih. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kami mohon kepadamu ya Allah, anugerahkan kepada kami semua ya Allah, anak istri dan seluruh anggota keluarga kami jadi orang-orang yang menyenangkan mata kami dengan akhlaknya yang mulia. Amin. Jadi orang-orang yang menenteramkan kalbu kami, jadikan kami semua pemimpin orang-orang yang bertakwa. Amin. Kami rindu ya Allah bisa berangkat ke Makkah dan Madinah. Mudahkanlah kami ya Allah menempuh perjalanan yang indah. Mudahkanlah kami ya Allah menjemput rezekimu yang berlimpah. Perjalankan kami ke tanah sucimu Makkah dan Madinah. Dekatkanlah ya Allah jarak antara tanah air kami dengan tanah sucimu. Dekatkanlah ya Allah kota Kudus ini dengan kota Makkah Al-Mukarramah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sedaya para rawuh ingkang kawula muliaken mangkaten saged kula aturaken kirang langkung nyuwun pangapunten. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.